Di akhir kitab Kisah Para Rasul diceritakan bahwa Paulus ditangkap dan dibawa ke Roma untuk diadili oleh Kaisar Romawi. Paulus dan beberapa tahanan lainnya naik ke atas kapal dan berlayar ke pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Asia. Mereka berlayar selama berhari-hari, sampai tiba-tiba badai besar melanda laut. Angin dan ombaknya begitu besar, para pelaut takut bahwa kapal akan pecah. Mereka mulai membuang barang-barang dan makanan ke laut. Tetapi Paulus menguatkan hati mereka dan mengatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya di dalam mimpi bahwa Allah akan menjaga mereka semua walaupun kapal mereka akan terdampar di suatu pulau. Saat siang hari, para pelaut melihat sebuah pulau di kejauhan. Mereka mulai berlayar ke sana. Tapi kapal mereka menabrak gundukan pasir dan kandaslah kapal itu. Ombak menghantam kapal sehingga buritannya hancur. Kapten kapal menyuruh semua orang untuk melompat ke laut dan berenang menuju daratan. Paulus dan semua pelaut berhasil sampai dengan selamat ke pantai. Mereka telah mendarat di sebuah pulau bernama Malta. Orang-orang di sana sangat baik kepada Paulus dan teman-temannya. Malam itu, saat Paulus sedang mengumpulkan beberapa kayu bakar, seekor ular melompat keluar dan menggigit tangannya. Tetapi Allah menyelamatkan Paulus dari racun ular yang mematikan, bahkan tidak berbekas sama sekali. Paulus tahu bahwa Tuhan ingin ia mengajarkan tentang Yesus. Melalui semuanya itu, banyak orang melihat kekuatan Allah dan mendengar Injil. Orang-orang Malta memberikan semua yang Paulus dan teman-temannya butuhkan, dan mereka mulai berlayar lagi. Akhirnya, mereka sampai di Roma. Paulus berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungannya dan mulai memberitahu banyak orang tentang Yesus. Beberapa orang tidak mau mendengarkan kabar baik yang Paulus sampaikan, bahkan mereka marah kepadanya. Namun ada juga orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Orang-orang memuji Tuhan dengan gembira karena Tuhan telah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Wah, kalau kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus, kok sepertinya bencana bertubi-tubi ya, Lause? Iya loh, di akhir hidupnya malah Paulus ditangkap, dibawa ke Roma, dipenjara lagi. Tapi bukan itu aja, Lause. Dalam perjalanan ke Roma, Paulus juga mengalami beberapa musibah. Pertama, dia mengalami karam kapal, tapi bersyukur dia selamat, bisa mendarat sampai di Malta. Tapi terus dia digigit ular. Aduh, untung gak kenapa-kenapa ya. Nah, setibanya di Roma, dia dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Itu orang-orang sebangsanya sendiri loh. Terus dia dipenjara. Iya, Lose. Pelayanan Rasul Paulus itu gak mudah ya. Pelayanannya gak bisa dibandingkan dengan pelayanan yang kita lakukan saat ini. Ya, meskipun saya juga tidak mengecilkan tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam pelayanan saat ini. Tetapi kita melihat bahwa di dalam pelayanan Rasul Paulus tidak jarang dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi kita nggak boleh lupa loh bahwa ada berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai Rasul Paulus ketika dia sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk melayani Tuhan Yesus. Sehingga ketika di dalam tantangan pun dia tetap bisa dan tetap mau melayani. Salah satu contohnya ketika dia sebagai tahanan rumah di Roma. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak kecewa kepada Tuhan, dan ngambek gak mau lagi melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi yang dia lakukan justru tetap memberitakan Injil. Itu hebat loh, dan sebenarnya kita perlu belajar dari Rasul Paulus akan hal ini. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dikatakan bahwa Paulus itu menerima orang-orang yang datang kepadanya. Waktu itu adalah masa di mana Rasul Paulus itu menjadi tahanan rumah, ya. Dan yang Paulus lakukan bukanlah menyampaikan unek-uneknya kepada orang yang datang kepadanya. Wah, kesempatan nih, ada orang datang, saya menyampaikan keluh kesah saya. Bukan itu yang dia lakukan, tetapi yang dia lakukan justru adalah memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, Lose, kalau kita pikir-pikir ya, memang cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia berdosa itu sangat berbeda dengan apa yang dapat kita pikirkan.
Padahal kan Tuhan bisa saja memberikan iman begitu saja kepada manusia agar percaya kepadanya dan diselamatkan. Tapi Tuhan memilih cara untuk memakai rasul-rasul pada masa itu untuk memberitakan Injil dan membangun gerejanya. Salah satunya melalui pelayanan Rasul Paulus yang siap mati bagi Kristus. Nah, saya yakin sekali Lose-lose bahwa Rasul Paulus itu berani mati bagi Kristus karena dia menyadari bahwa selama dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan senantiasa mengikuti dia sampai ke akhir zaman. Lose-lose. Wah, keren istilahnya Lause. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Tapi apa rahasianya ya Paulus sampai mampu bertahan teguh dalam imannya padahal keadaan sekelilingnya begitu buruk? Ya. Rahasia ya. Yang jelas pertama adalah pasti anugerah keselamatan yang sudah Paulus terima dari Yesus Kristus. Anugerah inilah yang membawa Rasul Paulus itu memberikan dirinya dipakai sepenuhnya untuk melayani Yesus. Anugerah ini nggak bisa dilihat sebagai hyper grace ya Lose-lose ya, bahwa anugerah yang berlebihan ya, karena sudah diselamatkan jadi kita tidak perlu lagi berbuat apa-apa untuk Tuhan dan sesama. Kan yang penting sudah diselamatkan. Tapi anugerah yang sudah Paulus terima, dia lihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, yaitu melayaninya dengan memberitakan Injil Lose-lose. Nah, Injil itu perlu diberitakan supaya orang-orang yang belum percaya itu menjadi percaya akan pendengaran firman Tuhan dan diselamatkan. Kalau kita udah diselamatkan, apalagi ya Lause yang harus kita lakukan? Apalagi ya yang harus kita lakukan kalau sudah diselamatkan ya? Firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6-7 memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah menerima Kristus ya. Dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, nah inilah yang harus dilakukan setelah kita menerima Kristus, artinya kita sudah diselamatkan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Lose-lose intinya adalah setiap orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Yesus Kristus itu harus mengalami pertumbuhan iman. Nggak boleh stuck hanya pada fase oh yang penting sudah diselamatkan gitu. Tetapi harus berakar lebih dalam, bertumbuh semakin tinggi dan besar, serta berbuah lebat. Di dalam hal apa? Tentu saja di dalam hal pengenalan akan Kristus dan di dalam melayani Dia. Ya. Langkah praktisnya berakar, bertumbuh, dibangun di atas Kristus. Apa ya maksudnya Lause? Untuk memudahkan kita, mungkin kita bisa menggunakan analogi tumbuhan begitu ya. Tumbuh-tumbuhan itu kan memerlukan air, perlu juga udara ya, perlu juga sinar matahari untuk tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Sama juga dengan kita ya. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah diselamatkan, kita juga memerlukan air. Dalam pengertian kita butuh air hidup, yaitu firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga perlu udara ya. Kita pasti tahu bahwa nafas hidup orang percaya itu adalah berdoa. Maka kita perlu udara atau kita perlu berdoa kepada Tuhan. Lalu kita juga membutuhkan sinar matahari. Ini dalam pengertian adalah bagaimana kita mempunyai hubungan pribadi dengan Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa kita itu perlu untuk memiliki kehidupan doa yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar doa makan ya, bukan hanya sekedar doa tidur begitu ya, tetapi kita harus punya satu hubungan doa yang baik dengan Tuhan. Lalu kita juga butuh firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita. Caranya ya tentu kita harus belajar, kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita hanya belajar tetapi kita tidak merenungkan, ya sama saja. Atau kita belajar, kita merenungkan tetapi kita tidak melakukan, ya sama saja. Ya, tetapi oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu renungkan dan kita perlu melakukannya.
Lalu kita juga perlu berelasi yang baik dengan Tuhan kita, ya. Hal itu tentu saja dapat tercermin dari hubungan kita dengan sesama Lase-Lase dan kehidupan rohani kita. Wah, jadi memang baca firman Tuhan dan berdoa itu penting ya Lause. Tanpa itu kita nggak bisa bertumbuh. Betul sekali ya. Lause, kalau hubungan pribadi dengan Tuhan itu maksudnya seperti apa ya Lause? Bisa mungkin lebih dijelaskan lagi? Oh, oke. Hubungan dengan Tuhan ya. Hubungan Tuhan ini yang saya maksudkan adalah hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Bukan secara komunal di dalam persekutuan, di dalam gereja, ya. Tapi benar-benar bagaimana kita memiliki hubungan yang intens, yang intim dengan Tuhan. Artinya begini, jangan kita berpikir bahwa saya sudah ke gereja, saya sudah bersekutu, saya sudah CG care group ya. Lalu sudah, itu kan juga sudah menjalin hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jadi sekaligus begitu ya. Tetapi maksudnya adalah kita berdoa bukan hanya berdoa pada saat di gereja, bukan hanya pada saat persekutuan. Kita baca firman juga bukan hanya pada saat di gereja, dengar firman Tuhan juga bukan hanya pada saat beribadah. Tetapi setelah itu ya, setelah kita katakanlah pulang dari ibadah, pulang dari gereja, pulang dari persekutuan, apakah kita masih membangun hubungan doa kita dengan Tuhan? Apakah kita masih membaca firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita? Jadi memang menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu nggak mudah dilakukan, ya. Kenapa nggak mudah? Karena selalu ada iblis yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan dengan berbagai alasan sebenarnya ya. Sibuk lah, nggak cukup waktu lah, sudah doa di gereja, udah capek kerja, sekolah, banyak tugas dan lain-lain sebagainya, sehingga kita tidak lagi merasa perlu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Lose-Lose, berelasi dengan Tuhan secara pribadi itu harus diusahakan. Ini tidak serta-merta, ini tidak otomatis. Saya orang percaya maka otomatis kehidupan saya secara pribadi dengan Tuhan itu juga akan berjalan dengan baik. Tidak otomatis, justru akan semakin banyak tantangan. Ya, makanya perlu diusahakan. Harus dilakukan secara rutin, meski kadang kita merasa malas ya. Ya, jadi Lose-Lose membangun relasi secara pribadi itu adalah salah satu disiplin rohani sebenarnya bagi jiwa kita. Iya. Lalu tanda koneksi yang baik dengan Tuhan tuh bagaimana Lause? Oke, tadi kan kita sudah tahu bahwa kita harus connect dengan Tuhan ya secara pribadi ya, kita harus berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Nah, salah satunya adalah hati kita yang melimpah dengan syukur. Ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa kita connect dengan Tuhan secara pribadi ya. Hati yang melimpah dengan syukur bukan berarti kita nggak boleh bersedih loh Lose. Ya, bukan berarti kita nggak boleh meratap, nggak boleh bergumul ya. Bukan, tapi meskipun kita bersedih ya, kita meratap, kita bergumul, kita tetap bisa melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang baik yang sedang dikerjakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita bisa bersyukur. Saya mengalami sesuatu yang membuat saya sedih, membuat saya meratap. Tapi saya percaya bahwa di balik itu semua ada hal baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Maka saya bisa bersyukur. Jadi hati yang bersyukur itu adalah salah satu tanda kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Ya, wah seru sekali pembahasan kita hari ini ya, yang pastinya bisa memberikan wawasan-wawasan yang baru buat kita semua. Terima kasih Lause Ngadi untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk Lause-Lause dan parents yang sudah join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.